Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh Solehah kelas 3. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu lagi walaupun masih dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, hari ini kita akan membahas pembelajaran 4 dan pembelajaran 5 ya. Di kesempatan pagi ini silahkan Ananda mandi terlebih dahulu, sarapan terlebih dahulu, dan sholat duha terlebih dahulu. Ibu ucapkan terima kasih kepada Ananda yang selalu melaksanakan ketiga kegiatan tersebut ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sebelum mulai pembelajaran juga, silahkan Ananda siapkan buku paket dari Kemendikbud, buku modul, buku catatan, pensil, serta penghapusnya. Nah, sekarang kita mulai ke pembelajaran hari ini. Di pembelajaran hari ini, untuk pembelajaran ketiga kemarin, pembelajaran SBDP-nya belum dibahas. Nah, untuk kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran SBDP pembelajaran ketiganya. Di SBDP pembelajaran ketiga ada lagu yang berjudul Air Terjun. Nah, silahkan disimak lagunya. Dari jauh bunyi berderu-deru, umpama angin yang bertiup kencang. Rupanya air yang terjun tinggi, melompat-lompat dengan tak berhenti. Itulah air terjun namanya. Marilah kawanku, kita mandi bersama. Dari jauh bunyi berderu-deru, umpama angin yang bertiup kencang. Rupanya air yang terjun tinggi, melompat-lompat dengan tak berhenti. Itulah air terjun namanya. Marilah kawanku, kita mandi bersama. Dari jauh bunyi berderu-deru, umpama angin yang bertiup kencang. Rupanya air yang terjun tinggi, melompat-lompat dengan tak berhenti. Itulah air terjun namanya. Marilah kawanku, kita mandi bersama. Nah, demikian lagu yang berjudul Air Terjun ciptaan Ate Mahmud. Lagu ini bisa diiringi dengan alat musik. Alat musik yang bisa mengiringi dari lagu Air Terjun ini yaitu Ananda semua bisa menggunakan alat musik marakas. Selain marakas juga ada alat musik tamborin. Kemudian ada alat musik kastanyet dan ada juga alat musik rebana. Nah, alat-alat musik tersebut yaitu termasuk alat musik ritmis ya. Nah, alat musik ritmis tidak mempunyai nada. Dan alat musik ritmis biasanya memainkannya dengan cara dipukul. Nah, jika Ananda di rumah mempunyai alat musik ritmis seperti marakas, tamborin, kastanyet, atau rebana, boleh digunakan untuk mengiringi lagu Air Terjun ya. Nah,
Sekarang kita lanjut ke aktivitas 4-nya. Tadi lagu air terjunnya sudah didengarkan, kemudian kita akan menjawab soal-soalnya. Nah, soal-soal aktivitas 1 ada di aktivitas 4, maaf, ada di halaman 16. Nomor 1 pertanyaannya yaitu apa judul lagu tersebut? Tadi judulnya adalah Air Terjun. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapa pencipta dari lagu Air Terjun? Penciptanya adalah Ate Mahmud ya. Yang ketiga adalah tangga nada apa yang digunakan dalam lagu Air Terjun? Tangga nada diatonis mayor, yaitu tangga nada yang memiliki interval atau jarak nada ya. Kemudian nomor 4, apa tanda tempo yang digunakan dalam lagu Air Terjun? Temponya adalah tempo sedang ya. Yang kelima adalah apa arti dari tanda tempo tersebut? Apa artinya dari tanda tempo sedang yang ada dalam lagu Air Terjun? Jadi tempo sedang dalam lagu Air Terjun adalah dinyanyikan dengan kecepatan sedang, tidak terburu-buru atau tidak cepat-cepat menyanyikannya ya. Nah, itu adalah jawaban untuk aktivitas 4. Nah, sekarang kita lanjut ke aktivitas ke pembelajaran keempat ya. Yuk kita sama-sama buka buku paket dari Kemendikbud halaman 32. Nah, di halaman 32 buku Kemendikbud kita masuk ke pembelajaran keempat, pelajaran bahasa Indonesia ya. Di halaman 32 ada ayo membaca. Air dan angin adalah sumber energi. Air bukan hanya sumber energi bagi tubuh, air juga sumber energi listrik. Cara memanfaatkannya adalah air ditampung pada sebuah bendungan atau waduk. Lalu, bagaimana air di bendungan dapat menghasilkan energi listrik? Nah, caranya adalah air di bendungan dialirkan. Aliran air ini memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Ya, energi kinetik air menggerakkan kincir atau turbin. Gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik inilah yang membangkitkan energi listrik. Bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air atau PLTA ya. Berikut ini adalah beberapa nama PLTA yang ada di Indonesia. Silahkan dilihat. Nah, di sini nama-nama dari beberapa nama dari PLTA yang ada di Indonesia. Di antaranya yaitu PLTA Jatiluhur. PLTA Jatiluhur terdapat di Purwakarta, Jawa Barat. Kemudian ada PLTA Maninjau. PLTA Maninjau terdapat di Agam, Sumatera Barat. Kemudian PLTA Karangkates yang berada di Malang, Jawa Timur. Kemudian ada PLTA Sigura-gura, terdapat di Simorea, Sumatera Utara. Kemudian ada PLTA Musi yang terdapat di Kapahyang, Bengkulu. Dan yang terakhir ada PLTA Gajah Mungkur yang terdapat di Wonogiri, Jawa Tengah. Nah, berikut adalah nama-nama PLTA yang ada di Indonesia ya. Nah, sumber energi selain dari air juga ada udara ya. Di dalam udara terdapat oksigen. Oksigen penting
bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia bernapas menghirup oksigen. Udara bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Udara juga dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik. Udara yang bergerak disebut bayu atau angin. Bayu atau angin memiliki energi kinetik. Energi kinetik inilah yang dapat menggerakkan kincir. Kincir angin dapat menggerakkan generator listrik. Generator listrik akan membangkitkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB terbesar di Indonesia terdapat di Sidrap, Sulawesi Selatan, ya. Itu adalah pembahasan tentang air dan angin adalah sumber energi, ya. Nah, sekarang kita buka buku modulnya. Di pembelajaran keempat, aktivitas 1 halaman 17 ada 5 tugas Ananda untuk diisi di rumah masing-masing, ya. Di aktivitas 1, temukan 5 kata tentang energi pada kotak berikut. Kamu dapat melingkarinya secara mendatar, menurun, dan diagonal, ya. Kemudian jika Ananda sudah menemukan 5 kata tentang energinya, kemudian Ananda buat kalimatnya. Itu untuk tugas bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran PKN-nya. Nah, untuk pembelajaran PKN kali ini, kita masih membahas tentang hak dan kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, ya. Nah, kita wajib menjaga dan melestarikan lingkungan karena lingkungan adalah tempat hidup kita. Lingkungan memberi sumber energi untuk kita. Namun, energi tersebut terbatas persediaannya. Apa yang harus kita lakukan sebagai bagian dari lingkungan untuk menghemat energi? Nah, di aktivitas 3 halaman 19, kita akan mengisi apakah pernyataan yang ada di nomor 1 sampai 5 ini termasuk hak atau termasuk kewajiban. Nah, untuk nomor 1, mematikan lampu saat siang hari, apakah termasuk hak atau kewajiban? Mematikan lampu saat siang hari yaitu kewajiban. Silahkan di checklist di kolom kewajiban. Nomor 2, menonton televisi sampai ketiduran di depan televisi. Menonton televisi sampai ketiduran di depan televisi. Apakah hak atau kewajiban? Itu tidak termasuk hak dan juga tidak termasuk kewajiban. Jadi nomor 2 distrip saja di kolom haknya dan distrip di kolom kewajiban, ya. Kemudian nomor 3, membayar tagihan pemakaian tenaga listrik termasuk hak atau kewajiban. Kalau membayar tagihan pemakaian tenaga listrik itu termasuk kewajiban. Silahkan di checklist di kolom kewajiban. Kemudian yang keempat, menyalakan kipas angin saat diperlukan. Menyalakan kipas angin saat diperlukan, yaitu kewajiban, ya. Nomor 5 yaitu mendapatkan pelayanan energi listrik. Mendapat, kalau mendapat tentunya pasti adalah hak, ya. Mendapat pelayanan energi listrik adalah hak. Kemudian yang bagian B. Yang bagian B itu adalah tugas Ananda di rumah. Tuliskan kewajibanmu bila melihat peristiwa berikut. Peristiwa contohnya nomor 1. Adik bermain air di musim kemarau. Kewajiban kamu bagaimana jika melihat adik bermain di musim kemarau? Kewajibannya adalah
memberitahu adik supaya tidak bermain air di musim kemarau. Itu kewajibannya ya. Nah, untuk nomor 2 sampai nomor 5 itu tugas Ananda di rumah. Silahkan dikerjakan. Kemudian nanti tugasnya seperti biasa dipoto ya dan dikirim ke Edmodo. Nah, kita lanjut ke pembelajaran kelima. Di pembelajaran kelima halaman 20 aktivitas 1. Nah, di pembelajaran kelima aktivitas 1 halaman 20 ada teks percakapan antara Radit dan kakaknya ya. Nah, silahkan disimak percakapannya. Radit, Kak, mengapa sepatu bisa kering kalau dijemur? Nah, kakaknya menjawab, karena pada saat dijemur, sepatu terkena sinar matahari dan tidak terhalang oleh apapun. Matahari memancarkan dua energi, yaitu cahaya dan panas. Cahayanya untuk menerangi bumi pada pagi dan siang hari. Lalu panasnya bisa untuk mengeringkan pakaian, sepatu, dan lain-lain. Kemudian Radit pun bertanya kembali, lalu bagaimana cara menghemat energi, Kak? Nah, kakak Radit menjawab, Radit, gitu aja nggak tahu. Contohnya, hemat energi air. Kalau kamu mandi, air di bak sudah penuh, kerannya dimatikan, jangan dibiarkan mengalir. Nah, lampu kita matikan. Kalau siang hari, buka jendela biar ada angin yang masuk. Jadi kita tidak usah menyalakan kipas angin. Matikan juga lampu. Jadi kita hemat energi listrik. Itu jawaban dari kakaknya Radit. Kemudian Radit pun berkata, makasih ya Kak atas bantuannya. Kakak Radit pun menjawab, sama-sama Radit. Nah, itu adalah percakapan antara Radit dan kakaknya. Kemudian, berdasarkan percakapan di atas, lakukan identifikasi terkait informasi untuk menghemat energi yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan jawabanmu di bawah ini. Nah, sekarang kita tuliskan informasi untuk menghemat energi yang dapat dilakukan di kehidupan sehari-hari sesuai dengan teks percakapan Radit dan kakaknya. Yang pertama, informasi yang pertama adalah matahari itu memancarkan dua energi, yaitu cahaya dan panas. Itu informasinya ya, yang pertama. Kemudian informasi yang kedua, cahaya untuk menerangi bumi pada pagi dan siang hari. Lalu panasnya bisa untuk mengeringkan pakaian, sepatu, dan lain-lain. Itu informasi yang kedua. Yang ketiga adalah hemat energi air. Jika kamu mandi, air di bak sudah penuh, kerannya harus dimatikan. Jangan dibiarkan mengalir. Itu informasi yang ketiga. Yang keempat adalah mematikan lampu. Jika mematikan lampu ketika siang hari. Itu informasi keempat untuk menghemat energi ya. Yang kelima adalah membuka jendela agar ada angin yang masuk dan kita tidak usah menyalakan kipas angin. Nah, itu adalah informasi untuk menghemat energi yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan percakapan antara Radit dan kakaknya ya. Nah, Ananda semua, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Dan tugasnya, Ibu ulangi,
Tadi tugas Ananda di rumah yaitu aktivitas 1 halaman 17 yaitu menemukan 5 kata tentang energi pada kotak yang sudah tersedia. Kemudian dibuatkan kalimatnya ya, 5 kosakata, kemudian dibuatkan kalimatnya untuk tugas yang pertama. Untuk tugas yang kedua adalah aktivitas 3 halaman 19 bagian B-nya saja ya. Itu tugas Ananda di rumah. Nah, seperti biasa tugasnya dipotokkan kemudian dikirimkan ke Edmodo sampai pukul 8 malam ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, selalu semangat dalam belajar ya, Ananda semua. Nah, mohon maaf jika penyampaiannya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.